Breakout dari mana? Breakout dari area fraktal atas ya. Fraktal atas ini sebagai area breakoutannya. Nah, potensinya jangka pendek terlebih dahulu ke 18.20. Hai, Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, ini contohnya saya ingin mendapatkan chart Arto. Nah, ini ya seperti ini contohnya. Ketika saya merequest chart Arto, kemudian akan ada chart yang memang dikirim langsung secara real time tentunya ya. Ini seperti ini contohnya. Nah, kita akan bahas nih untuk saham-saham yang memang cukup menarik hari ini. Tapi sebelum saya membahas, saya akan menginformasikan terlebih dahulu, yaitu ada seminar ya. Ini acaranya gratis, jadi teman-teman yang mau belajar, yuk kita ngobrol bareng, yaitu di acara ngobrol bareng yuk. Nah, ini akan kita bahas itu yaitu chart pattern lanjutan ya. Ini nanti pola-polanya seperti apa, chart pattern, kemudian ada Fibonacci retracement dan Bollinger Band. Jadi silakan teman-teman ya untuk gabung, itu ada nanti linknya di video ini ya, di deskripsi videonya nanti ada link pendaftarannya. Jadi acara ini gratis namun memang terbatas. Jadi bagi teman-teman yang memang mau gabung nanti nih di acaranya itu di hari Sabtu tanggal 30 Juli ya. Jadi Sabtu depan ya, masih 1 minggu lagi. Jadi silakan gabung ya nanti untuk kita belajar bareng bersama-sama ya. Kita akan bahas terlebih dahulu nih. Yang pertama itu dari IHSG. Nah, IHSG hari ini bergerak mix ya. Hari ini sempat low-nya juga di 6850 dan ini high-nya itu di 6901 dan tutupannya di 6886. Nah, gimana nih untuk prospek IHSG ke depan? Nah, sebelum saya bahas ya. Jadi kan kemarin BI ini kan naikin, bukan naikin ya, tapi mempertahankan suku bunga. Nah, kemudian ada Bank Sentral Eropa ya, ECB ini naikin suku bunga atau mendongkrak suku bunga acuannya untuk pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir ya. Kenaikannya itu 25 bips ya. Dan untuk IHSG ini ya bergeraknya memang mix seperti ini. Apakah bagus atau tidak? Tentunya ini yang memang menjadi dilemanya juga nanti karena apa? Ketika inflasi, ketika Bank Indonesia ini tidak naikin suku bunga, ini akan terjadi inflasi yang memang mungkin nih ke depan ya di bulan berikutnya, rilis berikutnya itu mungkin akan naik. Dan juga adanya tekanan yaitu dari rupiah yang memang akan melemah. Nah, inilah tantangan, tapi jangan khawatir teman-teman ya, Bank Indonesia juga sudah punya strateginya dengan cara apa? Dengan cara menerbitkan obligasi. Nah, inilah yang memang menjadi strategi untuk BI sendiri untuk meredam inflasi nantinya. Nah, kita bahas nih. Nah, ini perkiraan IHSG ini masih akan bergerak mix ya, nanti ke area sini 6.800 ya. Ini di teritori ini masih bergerak mix. Kalau dia jebol dari area resist di area 6886 ini ya, pergerakannya cukup bagus, nantinya dia akan bisa bergerak naik kembali. Nah, volume juga hari ini cukup bagus ya, karena memang hari ini total transaksinya juga 10,9 triliun ya, dan ini menjadi peluangnya juga nanti untuk teman-teman di saham-saham yang memang punya kapasitas untuk naik, tapi jangan terlalu agresif intinya ya. Kita tetap stay ya, jangan terlalu agresif. Siapkan cashnya juga nanti ketika nanti Bank Indonesia naikin suku bunga, nah itu akan terjadi koreksian pastinya tentunya ya. Nah, kita bahas terlebih dahulu ya dari Big Bang terlebih dahulu. Saya di sini mereview terlebih dahulu dari Big Bang-nya, yaitu saham BRI.
BRI hari ini minus 0,9% hari ini, dia tutupan closingannya di area 4270. Nah ini gimana nih setelah BRI ini bergerak secara kenaikan ya dari hari kemarin, bahkan ini telah membentuk namanya pola double bottom, dia berpotensi naik lagi lanjut, namun dia tertahan area resisten. Nah, area resisten di mana? Area resisten di MA20, MA60 dan MA100. Nah ini MA ini harus ditembus terlebih dahulu. Namun teman-teman view-nya memang untuk jangka panjang, ini boleh teman-teman yang belum punya barang ini tunggu saja di area 4200, dia akan mengalami koreksian terlebih dahulu di sekitar area sini. Dan untuk balik lagi ke 4010, saya rasa harus menunggu waktu lagi ya. Kita ingin menunggu BRI ini murah lagi, tentunya harus menunggu beberapa lama lagi. Nah ini untuk BRI koreksinya di area sini, jadi yang udah punya ya boleh hold, tapi yang belum punya atau mau yang nambah lagi ya tunggu aja area koreksinya di area 4200. Nah kemudian ada saham BCA. BCA juga sama ini ya, ini saya mereview secara cepat juga, yang intinya adalah view-nya untuk investasi jangka panjang ini Big Bang ini masih cukup bagus, meskipun ya masih bergerak secara ranging ya, tidak terlalu agresif, tapi ya memang seperti ini karena memang keadaan dari ekonomi ya. Dan ini BCA itu koreksinya ini bisa potensi koreksi juga ke area 7200, ini memungkinkan karena memang 7200 ini adalah koreksi atau memang support yang cukup bagus di area sini. Kalau teman-teman yang belum punya atau mau nambah lagi view-nya, investasi jangka menengah atau panjang ini boleh saja di area 7250 ini sebagai area koreksinya. Nah volume hari ini kan di bawah rata-rata dan RSI-nya juga di area 51. Nah ini untuk balik lagi ke area 7000-an ini bisa nggak? Tentunya memang ya agak cukup sulit juga ya untuk balik lagi ke area 7000-an, tapi ya kita tidak tahu ya kapan lagi ke area 7000. Yang penting teman-teman kalau udah punya di modal bawah bahkan di area 6900, nah ini boleh di hold terlebih dahulu karena memang ya punya harga di area 7000-an itu cukup bagus juga teman-teman ya, meskipun tidak terlalu murah-murah amat, tapi sulit untuk area ke 7000-an lagi. Nah potensinya terdekat untuk saat ini ya ke 7250 terlebih dahulu. Nah ini untuk BCA. Kemudian ada BMRI. Ya BMRI kita lihat untuk Bank Mandirinya seperti apa ya. Nah ini saya lihat di sini untuk BMRI potensinya ya memang hari ini melemah ya 0,6%. Hari ini dia tutupannya ada ekor di bawah, namun ini potensi koreksi ke area 7500 ya. Nanti kalau teman-teman view-nya mau nawar lagi secara murah ya di area 7550, di area sini potensi akan mendekati area sini. Nah ketika teman-teman view-nya investasi ya boleh dicicil saja, namun ini harus turun dulu nih dari 7805-nya di area sini. Nah apakah ini tidak bisa turun? Tentunya ini potensi turun masih ada, cuman memang tunggu timingnya saja kapan lebih tepatnya. Nah kalau untuk lanjut naiknya ya ke 8135 di area sini, bahkan nanti ke area 9000-an ini masih bisa, tentunya memang harus nunggu waktu. Nah apakah bisa balik lagi ke area 7100? Nah ini harus ke area support dulu lagi atau ke area bawah di 7482-nya di MA 200-nya ya di area sini. Nah ini untuk BMRI, silakan view-nya kalau memang mau nunggu murah nawar-nawar ya di 7550, tapi yang udah punya ya boleh tahan dulu, jangan tambah ya, nanti saja di area sini kita tunggu base price-nya lagi. Nah ini untuk BMRI. Kemudian ada BBNI. Ya BBNI juga sama, ini potensi untuk jangka pendek ini akan terkoreksi juga nih. Terkoreksi kemana? Yaitu ke 7560. 7560 itu di area mana? Ya di area sini, yaitu di MA 200. Nah ini sebagai area koreksinya. Apa bisa sampai ke area bawah lagi di area 7200? Nah ini kalau dibilang bisa, ini memungkinkan saja karena memang berbeda dari beberapa big bank lainnya ya. Sementara BCA sudah membentuk
polanya. Nah, ini belum bebek nih. Jadi perkiraan mungkin ya untuk dalam jangka pendek terlebih dahulu akan ke 7560-nya di area sini di MA garis MA 200. Nah, kalau teman-teman mau nyicil tunggu saja di area sini atau sekalian di 7200 bagi yang sudah punya. Tapi kalau yang belum punya ya boleh ya di area 7560-nya di area sini, ini boleh saja. Nah, ini untuk saham BBNI. Nah, berikutnya ini akan saya bahas nih, ada beberapa saham yang memang cukup menarik ya sebenarnya untuk trading dan untuk dari komoditas ya. Saya akan bahas, nanti saya akan bagi videonya menjadi dua ya. Nah, yang pertama itu saya dari saham Antam ya. Nah, Antam ini banyak requestan juga di grup Telegram ya. Ini saya akan bahas. Jadi perkiraannya gimana nih atau dari analisanya gimana? Nah, Antam ini potensinya bagaimana? Nah, saya coba ambil ya dari requestan dari bot ya. Ini sebentar. Antam mana Antam dia ya. Antam tadi saya sudah request. Nah, ini Antam seperti ini ya pergerakannya. Jadi potensi memang dia naik ya untuk ke 1920 ini memungkinkan, tapi rawan profit taking ya teman-teman. Karena apa? Karena memang dia sudah melewati 1720-nya di area sini dan 1770 ini sebagai area resisten pendek. Nah, ini sebenarnya peluangnya untuk trading saja, untuk trading jangka pendek. Tapi kalau teman-teman untuk boleh all in nggak di sini ya, saran saya jangan terlalu agresif dulu ya. Intinya kita manfaatkan untuk jangka pendek saja terlebih dahulu untuk trading buy-nya. Nah, jadi untuk potensinya ya ke 1720 ini memungkinkan untuk koreksi dan potensialnya ke 1921. Nah, ini untuk Antam ya. Nah, saya perjelas di area sini ya. Kalau saya menggunakan menu 0 di area sini, nah ini sangat jelas ya. Antam itu dia breakout ya. Breakout dari mana? Breakout dari area fraktal atas ya. Fraktal atas ini sebagai area breakoutannya. Nah, potensinya jangka pendek terlebih dahulu ke 1820 sebagai TP1. Nah, tapi ingat ya, ini kan memang dia masih downtrend sebenarnya ya. Untuk saham Antam belum balik lagi ke uptrendnya. Nah, ini kalau mau balik lagi ke uptrend harus harus jebolin dulu namanya area garis trendline. Nah, garis trendline-nya di mana? Jadi kalau pakai menu 0 nih teman-teman ya, di sini ada garis trendline. Nah, garis trendline-nya itu di mana ya? Ini di area sini. Jadi ini harus dijebolin dulu 1930 sampai di area 2000-an ya. Jadi ingat di area sini. Nanti kalau memang teman-teman sudah punya modal dari bawah bahkan di area sini ya untuk trading buy saja. Nah, untuk jangka pendek dulu 1820, untuk jangka menengahnya atau memang berikutnya di 1940 ya, di 1930 di area sini. Nah, kalau teman-teman juga ikutin di grup Telegram ya, ini sudah ada sinyal buy sebenarnya. Sinyal buy-nya di mana? Sinyal buy di tanggal berapa nih? Di tanggal 20 ya, bulan 7 ini udah ada sinyal buy dan hari berikutnya koreksi. Namun tetap ya kita tahan atau hold. Kenapa? Karena apa? Karena belum keluar dari area dynamic pivot. Dynamic pivotnya sebagai support itu di 1665. Nah, kalau dia turun dia akan potensi ada seperti ini sinyal sell ya di angka di panah bawah ini, di panah atas ini panahnya merah, dia akan sinyal sell. Tapi kalau tetap bertahan di 1665 ya ini tidak ada ya, tidak ada sinyal sell. Intinya ini masih boleh di hold untuk jangka pendek saja, tapi untuk jangka menengah atau panjang kita ya belum berani untuk mengatakan sudah boleh masuk atau tidak. Tapi intinya yang penting adalah kita manfaatkan untuk trading jangka pendek saja. Nah, ini untuk saham Antam. Berikutnya itu ada saham Inco ya. Inco juga ini kita lihat ya. Untuk Inco itu hari ini naik juga ya sebesar 9,6%, bahkan ya ini melewati garis trendline. Nah, bukan garis trendline tapi fraktal atas ya, fraktal atas di area sini. Nah, kalau saya tadi request juga dengan bot ya untuk saham Inco ini pergerakannya seperti ini. Nah, ini di bot ini seperti ini. Jadi teman-teman lihat ya, karena dia memang sudah gagal, bukan sudah gagal ya, memang sudah confirm untuk bisa lanjut naik ya sebenarnya untuk dalam jangka pendek ya. Di sini
kita lihat ya, ini akan ada garis-garisnya, garis-garis untuk resistennya jangka pendek. Nah, saya ambil dari garis EMA. Nah, ini dia. Garis EMA di sini dalam jangka pendek dia berpotensi ke 5850. Ini sebagai area jangka pendeknya. Namun untuk teman-teman yang memang sudah punya modal dari bawah atau baru beli ini hari ini memang cukup cakep. Karena apa? Karena dia keluar dari area MA20-nya. Artinya ini untuk dalam jangka pendek mengalami penguatan masih bisa ya. Potensi 5860 bahkan sampai ke 6160 ini memungkinkan ya di area sini ya. Ini potensialnya. Jadi sesuaikan saja kalau teman-teman memang sudah punya, dan RSI-nya juga ini naik ke atas ya, terlihat jelas di sini naik ke atas. Volume transaksi juga cukup tinggi, bahkan di sini dari Bandarwik dia sudah ada volume ya, ada volume meskipun tidak terlalu tinggi tapi ada Bandarwik yang naik. Nah, kalau teman-teman juga di grup Telegram ini sudah mendapatkan info sebenarnya, ini boleh colong start dulu. Nah, colong start gimana maksudnya? Di sini ada sinyal buy ya. Di sinyal buy ini di tanggal 19 ini sudah muncul nih saham Inco. Nah, di sini kita lihat nih boleh buy dan sampai saat ini sudah cuan ya. Ini cuannya mungkin sudah sekitar 15 sampai 17% ya. Ini kalau teman-teman memang buy-nya di area sini. Jadi ini selamat juga nih kalau yang memang mengikuti di grup Telegram ini. Sinyal-sinyal gratis juga sudah ada ya, seperti contohnya ya, ini saya membagikan beberapa sinyal gratisnya yang memang cukup potensial ya. Contohnya ini sebentar saya perlihatkan ya, ini untuk saham. Nah, ini ya. Kemudian ada dari pagi sebenarnya itu kita lihat ya. Nah, ini sebentar. Nah, ini dari pagi ini sudah muncul sinyal buy ya. Ini untuk ada saham BP. Nah, kita lihat ada AGII, ada Panin dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah BP hari ini juga teman-teman kan lihat ya. Ini bahkan sudah menyentuh targetnya. Nanti kita akan bahas nih ya untuk BP juga ya. Yang penting ini BP ini sudah cuan, dan selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan. Nah, ini untuk Inco seperti ini, silakan catat support dan area level resistennya. Kemudian ada saham TINS ya. TINS hari ini naik 3,6% ya. Ini juga sama. Nah, saya akan bahas dulu dari garis MA nya. Potensi TINS ini kemana? Potensi TINS dalam jangka pendek ke 1540 terlebih dahulu. Ini sebagai area resistennya. Nah, kalau teman-teman lihat di area sini adalah garis MA20 dan dia breakout ya, cukup bagus 1540. Nah, kalau di sini dalam jangka pendek ya, dari menu 0 ke 1545 ya. Ini sama sih sebenarnya ya, 1540, 1545 ini sama saja atau dekat-dekatnya di area sini. Nah, ini potensinya menguat dalam jangka pendek. Kenapa? Karena dia breakout dari fraktal. Nah, ini dari area fraktal ini dia sudah breakout dan dia potensinya jangka pendek ya ke area sini TP1-nya. Silakan dicatat teman-teman ya. Dan kalau teman-teman juga lihat di sini ada sinyal buy. Nah, sinyal buy sebenarnya kan dari tanggal 19. Jadi kalau beli saat ini ya sudah telat teman-teman. Bukan sudah telat sih, tapi ketinggalan profitnya. Nah, ini di tanggal 19 ya. Di 19 ini di minggu ini sudah buy, dan ini ya masih cuan nih potensinya untuk hari ini juga. Nah, ini TINS ya, silakan ya untuk teman-teman yang belum punya juga, ini untuk trading buy saja, bukan untuk long investasi ya. Trading buy saja ya, manfaatkan untuk jangka pendek saja. Tapi hati-hati ya, rawan profit taking. Kenapa? Karena memang dari sini kita lihat juga ya, ini belum terlalu agresif untuk naiknya, karena memang secara tren kan memang dia masih downtrend ya seperti ini. Namun jangka pendek dia bisa mengalami penguatan saja. Nah, ini untuk saham TINS. Berikutnya itu ada saham Harum. Ya, Harum juga hari ini mengalami penguatan ya. Sempat dia kan membentuk pola double bottom seperti ini. Ini ada pola double bottom, dan ini dia tetap breakout ya dari sini dan melanjutkan penguatan. Meskipun hari kemarin ini koreksi, tapi koreksi normal. Kenapa? Kenapa normal? Karena memang volumenya transaksinya kecil. Nah, di sini dalam jangka pendek Harum itu berpotensi ke 1705 di area sini. Ini dalam jangka pendek. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah punya ini boleh hold. Tapi bagi teman-teman yang belum punya
boleh mau trading boleh saja, tapi tetap sesuaikan ya, hati-hati karena memang orang-orang kan sudah punya modal dari bawah. Nah ini di area 17.05 nya ini siap profit taking, jadi jangan terlalu agresif intinya kalau memang mau trading. Nah ini sesuaikan saja di menu 0 juga sama ya, 16.95 17.80 di area sini adalah sebagai area TP atau take profitnya. Nah ini untuk saham Harum.